Ya hadirin, bagaimana hidayahnya akan turun? Hidayah turun dengan dakwah. Para nabi membuat dakwah karena perkara-perkara gaib yang hanya diyakini oleh orang yang dapat hidayah ini hanya datang dengan dakwah. Kehidupan akhirat yang abadi itu tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang tidak dapat hidayah. Sekarang kebanyakan manusia sibuk hanya untuk perkara hidup di dunia 60-70 tahun. Kehidupan yang abadi di akhirat dilupakan hadirnya mudah. Karena tidak ada hidayah. Begitu penting begitu sibuk manusia mencari rezeki untuk supaya jangan kelaparan, supaya dapat makan, minum. Padahal itu kecil. Walaupun cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, tapi kalau tidak ada hidayah, celaka hadirnya, tersiksa di akhirat untuk selama-lamanya. Maka ini perkara menjadi tanggung jawab kita setelah Rasulullah wafat, setelah sahabat-sahabat tidak ada, adalah kewajiban kita melanjutkan usaha hidayah, usaha kenabian. Inilah maksud kita kumpul-kumpul di tempat ini hadirin. Berpikir bagaimana supaya Allah turunkan hidayah. Berusaha berjuang bagaimana supaya Allah turunkan hidayah. Supaya manusia ini selamat daripada siksa api neraka. Walaupun mungkin pertemuan ini tidak begitu besar, tetapi di sisi Allah ini sangat-sangat mulia. Orang yang memikirkan perkara hidayah. Karena begitu hidayah ini penting hadirin, bukan hanya usahanya saja wajib, doanya saja diwajibkan. Doa untuk dapat hidayah diwajibkan. Dan diwajibkannya itu bukan seumur hidup sekali berdoa minta hidayah, bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Dan setiap harinya itu kita doa minta hidayah diwajibkan. Bukannya sekali tapi minimal 17 kali, yaitu diletakkan oleh Allah dalam surat Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat. Salat yang diperlukan ini 17 rakaat. Kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim minimal itu dalam sehari semalam 17 kali. Itu doanya hadirin. Apalagi usahanya. Maka di sini kita kumpul-kumpul ini membahas perkara ini. Nanti para ulama, para masyayikh akan memberikan bagaimana betapa pentingnya usaha atas hidayah. Kita jangan tertipu oleh kebanyakan manusia, oleh keadaan lingkungan. Sibuk di dunia hanya untuk cari makan, cari minum, cari pakaian, cari perumahan. Dilupakan perkara hidayah. Maka untuk menyadarkan perkara ini, inilah maksud kita kumpul-kumpul. Dan setelah itu kita bersuara ke seluruh pelosok dunia untuk memberitahu manusia tentang pentingnya hidayah, pentingnya usaha atas hidayah. Hadirin yang mulia, ini bukan perkara kecil. Kita akan berkumpul kurang lebih 3 hari atau 5 hari bermusyawarah dengan para masyayikh. Maka sungguh-sungguh kita duduk untuk perkara ini agar Allah pertama-tama datangkan hidayah kepada kita. Hidayah ini mahal hadirin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh tidak datang kepada kita. Harus dengan sungguh-sungguh, bahkan harus dengan pengorbanan, bahkan harus dengan susah payah. Para nabi membuat usaha, susah payah, kadang-kadang mengalami kelaparan, mengalami kehausan, bahkan keselamatan kehidupannya terancam demi untuk turunnya hidayah. Maka kita demikian utamakan kerja hidayah ini, pentingkan lebih daripada segala-galanya. Kita berpikir, berusaha, berkorban mencari hidayah ini harus lebih daripada cari makan, minum, cari pakaian, cari perumahan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkumpulan kita ini Allah curahkan hidayah, turunkan hidayah kepada kita, turunkan hidayah kepada keluarga kita, turunkan hidayah kepada tetangga-tetangga kita, turunkan hidayah bagi seluruh umat manusia di dunia semuanya. Semuanya siap insya Allah. Semoga Allah pilih kita menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam insya Allah.